Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses pengadaan sumber daya manusia pada perusahaan multinasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nirai Darmayanti, NPM 132, dan teman saya Ana Agung Sagung Adinda Pratnyadari, NPM 345, I Gusti Ayu Putu Padmawati, NPM 648, I Putu Satria Wiraguna Diarta, NPM 336, I Gusti Ngurah Agung Aditya Prawira Dharma, NPM 703. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proses pengadaan sumber daya manusia pada perusahaan multinasional. Manajemen sumber daya manusia internasional merupakan proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen manusia di seluruh dunia. Tidak hanya manajemen orang-orang mancanegara saja. Suatu perusahaan tidak melakukan perubahan sama sekali, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketertinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, dengan niat memperluas pangsa pasar, maka akhirnya luaslah jangkauan hingga ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini. Pada dasarnya, proses pengelolaan ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu menarik, mengembangkan, juga mempertahankan SDM yang ada di dalam perusahaan. Hal tersebut diharapkan mampu membuat perusahaan menjadi semakin maju dan memimpin di antara perusahaan yang lain. Presentasi akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perencanaan kebutuhan SDMI atau sumber daya manusia internasional. Melalui perencanaan SDM ini, manajemen berusaha untuk mendapatkan orang yang tepat dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat, serta manajemen berusaha untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan kepuasan maksimum jangka panjang, baik bagi organisasi maupun individu. Lebih lanjut, Schuller dan Walker 1990 menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM, dan yang kelima, mengembangkan rencana aktivitas, kegiatan, dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu rekrutmen internasional. Rekrutmen calon pekerja atau karyawan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari pekerja-pekerja yang potensial. Sedangkan seleksi berhubungan dengan proses di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi para pencari kerja atau pelamar dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta ciri-ciri lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Strategi suatu perusahaan akan memiliki dampak langsung pada jenis pekerja yang sedang dicari untuk direkrut dan diseleksi oleh perusahaan. Calon pekerja yang dibutuhkan adalah yang benar-benar siap menghadapi tantangan karena adanya lintas budaya, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya dan berpengalaman, memiliki wawasan luas tentang perusahaan-perusahaan besar sejenis di negara lain, lebih disukai dari kelompok-kelompok eksekutif. Model-model yang dapat diterapkan dalam rekrutmen dan seleksi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional menurut Pearson 1998 antara lain. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Adinda Pratnyandari, NPM 345. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, dipilih dari kelompok eksekutif nasional yang berada di perusahaan induk atau home country untuk ditempatkan di perusahaan cabang atau host country di negara lain. Yang kedua, merekrut para eksekutif dari negara tempat tenaga kerja dalam negeri ataupun lokal. Yang ketiga, berusaha mengadopsi para eksekutif yang memiliki perspektif internasional tanpa membatasi kewarganegaraan. Selanjutnya, seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Di dalam proses seleksi dikenal dua sistem atau filosofi, yaitu sistem gugur dan sistem kompensatori. Pada sistem yang pertama, seseorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara bertahap. Jika tidak lulus maka satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Pada sistem kompensatori, peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi atau tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahap atau tes itu. Nilai tinggi pada satu tahap tes dapat mengkompensasi nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Kompetisi utama yang paling sering disebut-sebut atas karyawan global yang berhasil yaitu: yang pertama, ada penyesuaian kebudayaan. Hal yang penting untuk keberhasilan global bagi seseorang adalah cara mereka menyesuaikan diri dengan perbedaan kebudayaan dalam tugas luar negeri mereka, pengalaman global yang sebelumnya, bahkan perjalanan liburan luar negeri dapat dievaluasi sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana seseorang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Satria Wiragunadiarta, NPM 19-2121336. Yang B, persyaratan organisasional. Hal yang sangat penting untuk keberhasilan global bagi seseorang adalah cara mereka menyesuaikan diri dengan perbedaan kebudayaan dalam tugas luar negeri mereka. Pengalaman global yang sebelumnya, bahkan perjalanan liburan luar negeri dapat dievaluasi sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana seseorang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Banyak karyawan global menemukan bahwa pengetahuan tentang organisasi dan bagaimana organisasi beroperasi sama pentingnya dengan faktor-faktor penyesuaian kebudayaan dalam menentukan keberhasilan tugas global. Berinteraksi dengan manajer-manajer di negara tuan rumah, mewakili perusahaan di lokal asing, dan mengatur karyawan-karyawan asing membutuhkan pemahaman tentang produk, layanan, atau politik dan kebijakan organisasional perusahaan seperti halnya dengan pekerjaan apapun. Seseorang harus memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan dan memenuhi pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK yang berhubungan dengan pekerjaan supaya berhasil. Akan tetapi, hanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan organisasional mungkin tidak cukup untuk menjamin keberhasilan tugas global. Selanjutnya C, kemampuan teknis. Kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan adalah suatu pertimbangan penting. Oleh karena itu, keterampilan teknis dan manajerial merupakan kriteria penting. Hal penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menempatkan ketergantungan pada keterampilan teknis relevan selama proses pemilihan ekspatriat. Selanjutnya D, keterampilan komunikasi. Salah satu keterampilan paling dasar yang diperlukan oleh karyawan ekspatriat adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam bahasa negara tuan rumah. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa tersebut dapat menghambat keberhasilan seseorang ekspatriat.
Selanjutnya, karakteristik pribadi. Pengalaman dari banyak perusahaan menunjukkan bahwa karyawan-karyawan terbaik di negeri sendiri mungkin bukan merupakan karyawan terbaik dalam penugasan global, terutama karena karakteristik pribadi di masing-masing individu. Berapa karakteristik pribadi yang diidentifikasikan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan karyawan global. Tekanan hidup dan bekerja di luar negeri menuntut orang biasa menampilkan stabilitas emosional, fleksibel, menoleransi ambiguitas dengan baik. Mengapa penyelesaian diri terhadap kebudayaan yang berbeda sebagai tantangan, dan menikmati resiko-resiko yang berkenan dengan tantangan-tantangan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Gusti Padmawati, MPM 1932121648. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ke F, faktor pribadi atau keluarga. Pilihan dan sikap suami atau istri dan anggota keluarga yang lain juga menghadirkan pertimbangan-pertimbangan yang serius perihal penempatan staf, karena faktor pribadi atau keluarga mainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan karyawan global. Proses seleksi biasanya meliputi wawancara dengan suami atau istri, pasangan, dan bahkan anak-anak dari para kandidat. Yang keempat, penempatan SDMI, sumber daya manusia internasional. Penempatan merupakan tahap selanjutnya setelah proses seleksi dilakukan. Tahap penempatan ini dilakukan dengan harapan besar agar perusahaan mampu mendapatkan jumlah dan kualitas kerja yang baik dari seorang karyawan. Di dalam proses seleksi dikenal dua sistem atau filosofi, yaitu sistem gugur, survivor, hardest, dan sistem compensatory approach. Pada sistem yang pertama, seorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara bertahap. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Pada sistem kompensatori, peserta mengikuti seluruh tahap seleksi atau tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahap atau tes itu. Nilai tinggi pada suatu tahap tes dapat mengkompensasi nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan sekali lagi, sekian dan terima kasih.